sekali kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan sore hari ini. Dan sore hari ini saya ingin mengajak kita untuk kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada bulan ini kita punya sebuah tema, yaitu tentang berkat anak-anak kerajaan. Berkat anak-anak kerajaan. Dan sebagai subtema pada minggu ini, saya akan memberikan sebuah judul pada renungan firman Tuhan sore hari ini adalah ada yang salah. Ada yang salah. Jadi ini pertanyaan buat kita sekalian, kayaknya ada yang salah. Nah, jadi memang kalau kita bicara tentang berkat, memang berkat itu tidak selalu tentang materi dunia, tentang keuangan, tentang berkat-berkat jasmani yang ada di sekeliling kita. Memang bukan hanya itu, ada banyak berkat Tuhan yang berlimpah atas hidup kita selain daripada berkat-berkat jasmani. Tapi sore hari ini saudaraku sekalian, saya ingin membahas tentang hal yang agak sedikit matre atau ya soal ekonomi lah. Karena begini saudaraku sekalian, kebutuhan ekonomi tidak bisa dianggap enteng. Nggak bisa dianggap remeh tuh kebutuhan ekonomi. Ada orang-orang yang dengan rohaninya dia bilang, oh nggak penting, yang penting itu urusan surga, urusan ekonomi itu nggak masalah, nggak penting, dianggap remeh. Tapi kalau kita kalau kita ini tidak menganggap urusan ekonomi ini serius, maka ini akan jadi masalah dalam hidup kita. Ya kalau orang sudah percaya kepada Tuhan, setia, tapi dia tidak belajar mengelola berkat Tuhan dengan baik dalam hidupnya, ini jadi masalah baru dalam hidup. Ya kan? Ada banyak juga pertengkaran-pertengkaran karena soal ekonomi. Baik itu pertengkaran dalam keluarga, dalam lingkungan sosial, maupun dalam rumah tangga yang kecil. Ada pertentangan-pertentangan yang bisa dimulai dari soal ekonomi yang tidak ditata dengan baik. Makanya Paulus berkata nih, dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, Paulus berkata dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi Paulus bilang seperti ini, akar segala kejahatan bukan uang. Akar segala kejahatan adalah cintanya itu yang kebangetan. Kita ini yang keterlaluan dalam hal keuangan, keterlaluan dalam cintanya berlebihan, keterlaluan dalam memakai, keterlaluan dalam mengejar, keterlaluan dalam hal tidak mengatur, mengelola dengan baik. Makanya timbul ada kejahatan dan sebagainya, saudaraku sekalian. Jadi yang salah bukan uang, kita yang salah. Cintanya yang salah, bukan uangnya yang salah. Jangan sampai kita jadi seperti Yudas, yang karena dia tidak bisa menahan diri dalam hal keuangan, ya kan, dalam Injil Yohanes kan diceritakan Yudas ini orang yang nggak tahan kalau soal urusan uang. Nggak tahan. Yudas ini karena dia tidak bisa menahan diri dalam hal keuangan, sampai suatu hari dia kalah dalam hal keuangan dan kemudian meninggalkan Tuhan Yesus. Yudas kan menukar Yesus karena uang. Bukan karena lain-lain, bukan karena sakit hati, bukan karena benci, bukan karena dendam pribadi, bukan. Yang membuat Yudas kalah dalam hal ini adalah karena dia tidak bisa mengendalikan diri dalam hal keuangan. Yudas. Makanya saudaraku sekalian, pembahasan tentang keuangan dari sudut pandang Alkitab itu penting untuk kita pelajari. Karena jangan-jangan ada yang salah dalam diri kita sehingga membuat semua hasil kerja keras kita seperti disimpan dalam kantong yang berlubang. Kita sudah kerja, pagi kerja, siang kerja, sore ada panggilan kerja, mangkat, malam panggilan kerja, mangkat, tengah malam, subuh panggilan kerja, berangkat. Kerjanya sudah begitu rupa, tapi waktu dilihat kantong kita, ternyata yang terkumpul sedikit. Padahal yang dikerjakan banyak. Kalau dihitung-hitung harusnya banyak. Jangan-jangan ada yang salah. Jadi seperti kita bekerja keras, tapi hasil kerja kerasnya seperti disimpan dalam kantong yang berlubang. Mau diisi berapa banyak pun, kalau kantongnya berlubang, ya dapatnya ya hanya sedikit.
Makanya penting sekali untuk kita belajar dasar-dasar ini dari kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Jadi kadang-kadang semua prinsip ekonomi yang sudah dijalankan, yang sudah nabung, sudah kerja, sudah nabung, sudah investasi, sudah ini dan itu, sudah kerjanya udah banyak. Tapi masih saja nggak cukup, hilang terus, bahkan kadang-kadang sampai minus hutang dan sebagainya. Nah, ada sebuah ayat saudaraku sekalian dalam Amsal 11, mari kita buka bersama-sama Amsal 11 ayat yang ke-24. Kita lihat bersama-sama Amsal 11 ayat yang ke-24 ini sebuah kalimat yang sederhana sekali tapi cukup menyinggung kita. Amsal 11 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Sebaliknya nih, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ada yang kelihatannya sudah banyak berkorban, sudah mengeluarkan ini dan itu, tapi bukannya berkurang malah tambah kaya. Tapi ada yang sudah ngiritnya luar biasa, menghemat secara luar biasa, tapi selalu berkekurangan. Nah, ini yang dinamakan ada yang salah. Makanya saudaraku sekalian, kita merenungkan hal ini bersama-sama pada sore hari ini. Jangan-jangan ada yang salah dalam diri kita, sehingga membuat apa yang kita kerjakan ini seperti disimpan dalam kantong yang berlubang. Manusia itu punya dua sisi, saudaraku sekalian. Manusia punya dua sisi, yaitu sisi jasmani dan rohani. Jadi manusia punya dua sisi nih, jasmani dan rohani. Seringkali orang tuh hanya mengejar yang sisi jasmani. Orang kerja pengen supaya bisa makan, supaya bisa punya pakaian, supaya bisa punya rumah, supaya bisa beli motor baru, beli handphone baru. Kalau sudah punya motor, sudah punya handphone, sudah punya rumah, pengen punya mobil. Itu kan yang dikejar kita orang-orang manusia ini. Kita banyak menginvestasikan waktu untuk memperkaya sisi jasmani, tanpa pernah berusaha untuk investasi juga dalam hal rohani. Orang tanpa Tuhan bisa nggak kerja lalu dapat hasil? Oh, bisa banget. Orang tanpa Kristen pun, tanpa rajin ke gereja, tanpa perlu percaya Tuhan pun, kalau orang mau kerja pasti dapat hasil. Itu prinsip yang nggak bisa dibantah. Amsal juga berkata dalam Amsal 14 ayat yang 23, orang yang kerja pasti dapat upah. Ya memang orang kerja pasti dapat upah, tapi begini saudaraku sekalian, berkat jasmani akan memberikan damai sejahtera kepada pemiliknya kalau pemiliknya itu kaya secara rohani. Berkat jasmani akan memberikan damai sejahtera kepada pemiliknya kalau pemiliknya kaya secara rohani. Sehingga orang itu tidak lagi menganggap ada damai sejahtera kalau punya banyak. Kan kita sering, saya aja lah, saya nggak tahu saudara sering atau enggak, sering merenungkan ya kalau lagi di perjalanan atau lagi di sebelum tidur nih, kadang-kadang merenungkan, ada sedikit perenungan begini. Coba ya tanah di sana dibeli ya yang harganya, sekarang ini kan penikel lagi, tanah di penikel naiknya lagi tinggi karena jalur tol mau lewat sana. Sekitar beberapa tahun yang lalu saya ditawari tanah di sana, wah murah banget. Tapi kan nggak minat, saya nggak minat. Ke penikel aja saya belum pernah. Saya pernah coba jalan ke arah penikel sampai di daerah Cikarangka Selatan, karena jalannya rusak saya menyerah balik, nggak jadi. Ada yang nawarin di sana tanah waktu itu masih 25.000, tapi statusnya hak guna usaha, HGU. 25.000 satu ubin, waduh keren tuh. Ada orang yang beli 2 hektar di sana. 2 hektar itu berarti kan, ya kalau dibanding tanah di sini jauh banget. 25.000 seubin. Nah sekarang ini beberapa di antara mereka ada yang sudah, karena sudah pakai lama, mereka dapat sertifikatnya. Karena dapat sertifikatnya, mereka dapat ganti lahan untuk jalur tol. Waduh, dibayangkan, wah kalau bisa ini ya sekarang berarti kalau 3 tahun lalu beli sekian, sekarang sudah sekian, waduh enak tuh. Bisa ini, bisa itu, waduh enak. Bayangan kita begitu saudaraku sekalian. Tapi memang nggak selalu seperti itu sebenarnya. Berkat jasmani tidak selalu mendatangkan damai kalau orang tidak kaya secara rohani. Dan yang namanya banyak, berkat banyak dan sedikit itu kan juga relatif. Bagi Alfred, kalau kita kasih sangu Alfred seminggu 20.000, itu terlalu sedikit, terlalu kecil.
penghinaan. Kalau Alfa itu, masa 20.000? 20.000 tuh sekali berangkat main. 7 menit pulang udah habis. Tapi tuh 20.000 kalau saya kasih Yoel, wah itu gede banget tuh bagi tetangga yang lihat, kebangetan bocah SD kelas loro sangune 20.000. Jadi banyak sedikit juga relatif. Ada yang bilang 1 juta, wih gedenya 1 juta. Ada yang bilang, loh kok cuma 1 juta? Jadi beda-beda. Tapi yang jelas saudaraku sekalian, berkat jasmani akan memberikan damai sejahtera kepada pemiliknya kalau pemiliknya kaya secara rohani. Dan sore hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan hal ini saudaraku sekalian. Ada investasi rohani yang kalau kita abaikan, ya, ada investasi rohani yang kalau kita abaikan akan menghasilkan kesulitan dalam berkat jasmani. Jadi ada investasi rohani yang kalau diabaikan akan menghasilkan kesulitan dalam berkat jasmani kita. Makanya ada kesulitan dalam berkat jasmani, kita pikir, oh berarti ada yang salah. Nah jangan-jangan sesuatu yang salah adalah karena kita tidak investasi dalam hal rohani. Nah saya akan bagikan dua bagian pada sore hari ini. Bagian yang pertama adalah investasi rohani dalam hubungannya dengan Tuhan. Jadi investasi rohani yang ada hubungannya dalam hubungan dengan Tuhan. Saya ingat sekali khotbah ini pernah disampaikan Om Yevona sekitar 7 tahun yang lalu. Saya buka catatan di buku catatan khotbah saya, karena sekitar 7 tahun yang lalu saya masih rajin mencatat khotbah. Tapi 2 tahun belakangan saya tidak terlalu mengandalkan catatan khotbah karena sudah ada yang live Facebook. Jadi saya tinggal dengar, kalau agak kurang sedep di skip, dilewati, pilih yang keren-keren. Jadi 7 tahun lalu saya masih punya catatan. 7 tahun yang lalu Om Yevona pernah memberikan sebuah khotbah, tapi dia beri judul 3 pilar iman. 3 pilar iman. Nah ini ada hubungannya dengan Tuhan. Nah saya akan bagikan 2 bagian ini. Hubungannya dengan Tuhan ada 3 hal saudaraku sekalian. Yang pertama begini, investasi yang sering dilupakan, investasi rohani yang sering dilupakan oleh orang percaya khususnya, yang sering kali dilupakan dan kemudian justru bukannya menghasilkan kebaikan, tapi justru membuat berkat jasmani kita juga terganggu. Yang pertama adalah sabat. Jadi sabat seringkali dilupakan. Dalam Kejadian 2 ayat 2-3, Kejadian pasal yang kedua ayat 2-3, kita akan lihat ayat ini bersama-sama. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, dikatakan apa? Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Jadi dikatakan seperti ini, hari ke-7 Allah berhenti. Kenapa dia berhenti? Karena pada hari ke-7 dia mau apa? Memberkati dan menguduskan semua yang sudah dikerjakan. Nah saudaraku sekalian, Allah ingin kita ini berhenti karena Allah ingin memberkati kita pada hari Sabat. Makanya Sabat jangan ditinggalkan. Puji Tuhan saudaraku sekalian, gereja kita memfasilitasi ibadah pagi dan sore. Sehingga saudara-saudara tidak terlalu merasa berdosa kalau pagi tidak bisa datang. Kalau di gereja-gereja lain tidak bisa datang pagi, maka sepanjang hari penuh penyesalan. Bagi yang baru sekali bolong, kalau 2 kali bolong, kok lupa, 3 kali bolong biasa aja. 4 kali bolong, loh ini hari Minggu ya? Tahu-tahu udah jam 12 siang. Nah, gereja kita puji Tuhan memfasilitasi pagi dan sore. Jadi kalau saudara nggak bisa datang pagi, masih tenang, bisa datang sore dan itu nggak berdosa. Keren itu. Tetap bisa ibadah. Jadi saudaraku sekalian, investasi ini nggak boleh dilupakan. Misalnya ya, kalau dalam hitung-hitungan kita, jadi kalau dihitung kan lumayan sebenarnya. Misalnya ya, kalau kita asumsikan seperti ini, dalam 1 hari kita bisa menghasilkan 100.000. Senin dapat 100.000 harusnya, Selasa dapat 100.000, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, masing-masing hari dapat 100.000. Kalau Minggu berangkat, berarti kan Minggu itu berkat kita ada berapa? 700.000. Tapi karena Minggu kita berhenti dan mau ke gereja ibadah, kita liburkan semua kegiatan pekerjaan kita. Jadi Minggu itu kalau menurut logika kita dapatnya jadi berapa? Cuma 600.000. Yang 100.000 kemana? Yang 100.000 kita investasikan untuk datang Sabat. Itu investasi rohani.
Dan saya percaya, kita semua percaya, Tuhan itu tidak pernah lalai dalam memberkati kita. Berkat Tuhan jauh lebih besar daripada hasil yang kita kerjakan dengan kekuatan kita sendiri. Ya kan Yeremia berkata seperti itu. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi berbahagialah orang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, jangan kita terlena dengan berkat sampai kita lupa dengan sumber berkat. Ya kita senang dengan berkat Tuhan, tapi jangan lupa dengan sumber berkat. Ada salah seorang jemaat di Balai Panjang, saya sampai hari ini kagum sekali sama dia. Dia tidak pernah mau satu kali pun berhenti atau bolong ke bagian, nggak mau acara apapun, nggak mau dia, nggak pernah mau. Sampai hari ini, saya kira sih sudah lebih dari 30 tahun dia nggak pernah bolong di hari Minggu, nggak pernah satu kali pun. Dan memang dia orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Jadi saudaraku sekalian, sabat jangan dilupakan. Yang kedua, next. Yang kedua, investasi rohani yang seringkali menghambat berkat jasmani kita. Yang kedua adalah persepuluhan. Nanti saudara baca dalam Maleakhi 3 ayat 10 sampai 11. Maleakhi pasal yang ketiga ayat 10 sampai 11 itu berbicara tentang persepuluhan. Hampir kita semua sudah pernah tahu tentang ajaran ini, bagaimana kita mengembalikan milik Tuhan yang 10%, kita kembalikan kepada Tuhan. Jadi ini bagian yang seringkali dilupakan dan dianggap tidak penting, padahal kalau saudara baca Maleakhi 3 ayat 10 sampai 11, Tuhan berkata, ujilah aku. Artinya dia nantang, coba kalau kamu berani berkorban, mengembalikan milik Tuhan yang 1/10 itu, aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu berlimpah-limpah. Bahkan dia akan menjauhkan belalang pelahap. Belalang pelahap itu ya kalau di orang-orang tani itu sudah ditanam, sudah dirawat dengan baik tapi habis. Nggak tahu kemana, tahu-tahu habis. Dan cepat banget habisnya. Datangnya rombongan lagi. Belalang pelahap itu datangnya rombongan, ditanam, sudah dirawat dengan baik tapi itu habis. Nggak tahu kemana. Padahal kita merasa sudah banyak yang dikumpulkan. Tapi Tuhan berkata, coba kalau mau melakukan perintah Tuhan ini. Tuhan berkata, titeni, cekel omonganku, aku akan mencurahkan berkat berlimpah-limpah. Memang banyak stigma negatif tentang persepuluhan, saudaraku sekalian. Stigma negatif orang tentang persepuluhan adalah biasanya karena takut kekurangan. Karena biasanya kalau 10.000 kan per puluhannya berarti jadi berapa? 1.000. Enggak apa-apa. Kecil. Kalau berkatnya kemudian diberkati lagi dengan berkat, naik 100.000. Berarti persepuluhannya jadi berapa? 10.000. Ya, enggak apa-apa. Diberkati Tuhan lebih lagi jadi 1 juta. Maka persepuluhannya seharusnya berapa? 100.000. Wow, lumayan. Tuhan berkati lagi dengan lebih lagi, jadi 10 juta, maka persepuluhannya seharusnya berapa? 1 juta. Makin gak rela kita. Jadi potong tuh jadi 300.000, 500.000 dan sebagainya. Suatu hari Tuhan berkati kita dengan berkat 100 juta. Harusnya persepuluhannya berapa? 10 juta. Makin gak rela. Stigma negatif, banyak stigma negatif tentang persepuluhan, takut kekurangan, atau ada juga yang menganggap persepuluhan itu memperkaya orang lain. Padahal persepuluhan adalah perintah Tuhan. Jadi jangan takut melakukan perintah Tuhan. Karena dengan menahan persepuluhan sama dengan menahan berkat kita sendiri. Sama dengan menahan berkat kita sendiri. Yang ketiga, investasi rohani yang ketiga adalah tentang rumah Tuhan. Dalam Hagai 1 ayat 6 sampai 11, nanti saudara bisa baca di rumah. Hagai 1 ayat 6 sampai 11, saya akan bacakan khusus ayat yang ke-9. Ayat 6, saya akan bacakan ayat 6. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah.
yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Ayat yang ke-9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Dalam ayat yang ke-9 dikatakan, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ayat 10, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Jadi investasi rohani yang tidak boleh kita lupakan juga, mari kita belajar memperhatikan rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Kalau kita pikir rugilah, untungnya apa buat kita? Rumah kami juga belum benar-benar, harus urunan juga buat rumah Tuhan. Harus perhatikan juga buat gereja Tuhan. Rugi. Tapi itu investasi harta kita untuk hal rohani. Dan saya memberikan pesan kepada kita sekalian. Dalam pasal yang kedua, ayat 18 dan 19 dikatakan seperti ini, saudaraku sekalian. Pasal 2 ayat 18 dan 19 bagian terakhir dikatakan, mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Mulai dari hari apa? Hari ini. Hari ini itu hari apa? Mulai dari hari kita menginvestasikan untuk rumah Tuhan. Dikatakan, aku akan memberi berkat. Jadi saudara-saudara sekalian, berkatilah pekerjaan rumah Tuhan. Berkatilah pekerjaan rumah Tuhan next. Berkatilah pekerjaan rumah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati rumah kita. Kalau mau rumah kita diberkati, berkatilah juga pekerjaan rumah Tuhan. Ini bukan kata-kata saya sendiri, tapi ini pesan firman Tuhan. Itu adalah investasi rohani yang ada hubungannya dengan Tuhan. Saya akan sampaikan bagian yang kedua, saudara sekalian. Investasi rohani yang ada hubungannya dengan sesama. Investasi rohani yang ada hubungannya dengan sesama yang pertama adalah kalau kita mau berbagi berkat. Dalam Amsal 22 ayat yang ke-9, saya akan bacakan buat kita sekalian. Orang yang baik hati akan diberkati. Karena apa? Karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Orang yang baik hati akan diberkati. Iya, dia diberkati karena apa? Karena baik hati. Baik hatinya apa? Mau berbagi. Jadi saudaraku sekalian, terdengar memang gak masuk akal. Kita pengen banyak, kok malah harus dibagi-bagi. Harusnya kalau mau banyak kan dikumpul-kumpulkan supaya makin besar, makin banyak. Tapi pesan firman Tuhan justru berkata, kalau mau diberkati, jadilah orang yang baik hati. Yang mau memberikan pertolongan bagi sesama. Dalam Amsal 11 ayat yang ke-25. Amsal 11 ayat yang ke-25 dikatakan, siapa banyak memberi berkat akan diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi siapa yang banyak memberi berkat, justru diberi kelimpahan. Siapa yang suka menolong orang dengan memberikan minum, dia sendiri pun akan diberkati dengan hal yang sama. Suatu hari ada seorang anak kecil, dia terlantar, kedapatan karena susah makan, kedapatan ngambil makanan orang di pasar. Lalu ketangkep mau dipukulin orang pasar. Lalu ada seorang bapak menolong anak ini. Sudah jangan dipukul, saya yang bayar. Lalu anak ini ditanya, kenapa kamu mencuri? Saya lapar. Lalu sama bapak ini diajak duduk, lalu diberikan minum segelas susu. Anak ini kuat lagi. Bapak ini juga bukan orang yang terlalu kaya sehingga dia bisa menolong anak ini. Dia memberikan segelas susu lalu anak ini kuat kembali. Sudah, kejadiannya begitu saja. Berapa puluh tahun kemudian, bapak ini makin tua. Suatu hari dia jatuh sakit parah, kemudian sama anaknya dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dia konsultasi dengan dokter, lalu dari pihak rumah sakit bilang ini harus dioperasi, biayanya sekian ratus juta. Wah, anak ini, aduh, kami nggak mampu. Kami bukan keluarga kaya yang bisa membayar operasi ratusan juta. Lalu mereka kembali ke ruang rawat, sambil berdoa, menangis, minta tolong Tuhan bagaimana caranya. Tapi nggak berapa lama kemudian perawat masuk ke ruang rawat inap, lalu bilang sama anak ini,
besok siap-siap, besok bapak mau dioperasi. Loh, anak ini kaget. Loh, kami belum tanda tangan, kami belum menyanggupi untuk bisa operasi karena kami nggak punya uang sebanyak itu. Tapi perawat ini bilang, udah nggak apa-apa, siap-siap aja besok operasi. Akhirnya besok benar dioperasi, anak ini ketakutan karena harus, kalau lihat tagihannya kayaknya banyak banget. Operasinya saja sekian ratus juta, belum rawat inapnya, belum ininya dan sebagainya. Selesai dioperasi, bapaknya sehat kembali, anaknya dipanggil ke kasir, lalu anak ini tanya, bapak saya sudah sehat mau pulang, saya tanya tagihan rumah sakit berapa. Dikasih rincian, kemudian dikasih, di notanya tertulis 0. Loh, anak ini kaget, loh kok bisa 0? Kan ini operasi, mahal, katanya harus bayar. Rawat inap juga berapa minggu di sini. Kemudian si kasirnya memberikan secari kertas, titipan. Dia bilang, ini ada titipan dari dokter. Ada titipan dari dokter, dimasukkan ke dalam amplop, lalu anak ini masuk ke bapaknya, lalu dibuka amplop itu ada tulisannya, operasinya sudah dibayar lunas dengan segelas susu. Jadi ternyata dokternya adalah seorang anak yang ditolong berapa puluh tahun yang lalu oleh bapak ini. Jadi saudaraku sekalian, apa yang kita tabur untuk sesama kita tidak akan sia-sia. Tuhan melihat dan dia akan memberkati kita. Ya, Tuhan kan pernah berkata, barang siapa yang memberi minum, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, melawat dan memperhatikan sesama yang kesulitan, itu sama dengan melakukannya untuk aku. Jadi investasi rohani yang baik, saudaraku sekalian. Simpel saja. Jangan ambil keuntungan dari orang susah. Kalau orang lagi susah, jangan sengaja dicari keuntungan dari orang susah. Bila perlu, kita yang memberi pertolongan. Amsal 3 ayat 27 sampai 28. Dikatakan seperti ini, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada pada kita. Ada nih di belakang. Enggak ada. Ada. Enggak ada. Jadi Amsal berkata jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang memang berhak menerima. Dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang keempat. Dikatakan seperti ini, ada seorang perwira namanya Cornelius. Dia orang yang bukan hanya kaya, tapi dia juga orang yang suka memberkati orang lain, termasuk memberkati pekerjaan rumah Tuhan. Suatu hari dia berdoa dan kemudian dalam doanya tiba-tiba ada penglihatan. Dalam Kisah Rasul 10 ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu, tapi bukan cuma doa, tapi apa? Sedekahmu, semua doa dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Jadi saudaraku sekalian, bukan hanya doa yang sampai, tapi pemberian kita, sedekah kita, pembagian kita juga ternyata dilihat oleh Tuhan. Malaikat Tuhan berkata kepada Cornelius, semua doamu dan sedekahmu sampai kepada Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, investasi rohani yang tidak bisa kita abaikan adalah berbagi berkat kepada sesama kita. Yang kedua, investasi rohani yang tidak bisa kita abaikan juga adalah investasi kepada sesama kita adalah juga kepada orang tua. Dalam Ulangan 5 ayat 16, saya akan bacakan ini buat kita sekalian. Ulangan 5 ayat yang ke-16, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya apa? Bukan cuma lanjut umur, tapi keadaanmu baik, apa yang dikerjakan baik, hasilnya baik. Dengan cara apa? Investasi rohani. Salah satunya kepada orang tua. Tuhan pernah menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kamu katanya kebanyakan investasi rohani di gereja, tapi orang tua nggak diperhatikan. Salah itu. Makanya saudara-saudara sekalian, menghormati dan memberkati orang tua adalah cara yang baik untuk menghormati Tuhan. Dan perintah ini kalau kita abaikan akan menimbulkan kejanggalan dalam berkat
jasmani kita. Jadi menghormati orang tua itu akan membuka jalan berkat buat kita sendiri. Menghormati dan memberkati orang tua. Selama mereka masih ada. Selama orang tua masih ada, saudaraku sekalian, pergunakan waktu yang ada untuk menghormati dan memberkati orang tua. Dalam Amsal pasal 1 ayat 8 dan 9. Dikatakan seperti ini, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Ini bicara tentang penghormatan, kemuliaan dalam kehidupan kita. Dimulai dari mana? Dimulai dari menghormati ayah dan ibu. Memberkati orang tua kita. Itu adalah jalan untuk apa yang kita kerjakan makin diberkati Tuhan. Ada sebuah kisah, saudaraku sekalian. Ada seorang anak muda, ada seorang anak-anak kecil lah ya, anak kecil, dia tinggal dalam asuhan orang tua. Tiap hari dibilang, wah, kalau keluar kamar lampunya dimatiin. Kalau keluar kamar mandi, keran dimatiin. Itu persis banget papi mami itu. Kalau di rumah tuh keran kita lupa matiin, wah, marah besar. Padahal saya pikir ya, kita pikir dulu anak-anak waktu kita pikir jadi anak-anak, ya ilah cuma keran. Ributnya sampai di bawah doa pagi. Itu biasa doa pagi itu sebagai momen untuk apa ya? Sebutannya apa itu? Kalau doa pagi, habis doa pagi itu harusnya kita sudah selesai gitu. Ini kita diceramain dulu khotbah pagi. Siapa yang tadi malam lupa matiin keran? Hah? Sampai pagi itu tahu enggak? Atau itu keran ya, jelas ada yang terbuang. Terlihat lah ya. Kadang-kadang itu siapa yang tadi malam nyalain lampu kamar mandi, keluar kamar mandi terakhir, nggak dimatiin sampai pagi. Kita pikir begini, itu lampu kamar mandi itu biasa kita pasang cuma 3 watt. Cuma 3 watt. Sampai pagi itu habis berapa? Kenapa harus dibahas pagi? Besok pagi dibahas lagi. Dulu pernah dibahas juga. Dulu pernah kami dibahas juga soal air. Soal bagaimana mandi air. Soal berapa banyak idealnya mandi. Berapa banyak cedok loh. Itu dibahas loh. Dibahas sama papi mami tuh. Mandi itu idealnya begini. Buat mandi pertama 1 cedok. Ya, sabunan, lalu 2 cedok. Jadi kan 3 cedok. Sabunan dan sampoan itu jadi 1, jangan pisah supaya irit. Siram, habis itu sudah selesai 2 cedokan, terakhir 1 cedok, 4 cedok cukup. Sampai hari ini saya mandi 4 cedok, beneran. Saya hari ini mandi 4 cedok. Istri saya aja gumun. Kalau mandi air hangat, air panas 1 ember cat. Kan mandinya paling bagus pakai ember cat. Setengah ember saya nggak habis. Nanti ditanya, udah mandi belum sih? Ya udahlah. Loh kok airnya masih banyak? Ya itu, ya begitu, mandinya begitu. Nah, kembali lagi saudara, ada seorang anak ya, kayak kami ini, tiap hari diceramain loh. Keluar kamar, diceramain tuh lampu, jangan lupa dimatiin. Keran tuh jangan lupa. Pintu gerbang jangan lupa ditutup kalau keluar masuk. Nanti ada maling dan sebagainya. Loh, nggak ada maling. Ada, tutup aja gerbangnya kalau keluar masuk. Suatu hari dia jengkel sama orang tuanya. Sudah agak besar, dia mulai sekolah di luar kota, dia senang. Dan kemudian suatu hari dia ada panggilan kerja. Mau interview, dia masuk ke tempat kerja. Nunggu lama. Saking lamanya nunggu, dia keliling keluar, dia ke kamar mandi. Di kamar mandi setelah orang masuk kamar mandi ternyata kerannya nggak dimatiin. Dia matiin kerannya, lampunya nggak dimatiin sama dia, lampunya dimatiin, pintunya ditutup. Terus dia lihat gerbang kok nggak ditutup sama dia, pintunya ditutupin. Terus apa gitu dia beres-beresin sambil nunggu yang mau interview. Kemudian dia duduk. Ada banyak juga orang yang interview, lalu tiba-tiba keluar dari ruang interview si yang tukang interview ini siapa namanya? Biasanya namanya tukang interview ada. Namanya apa orang itu? HRD. Keluar, yang lain silakan pulang, Mas yang ini duduk sebentar. Oh, lalu Mas ini dipanggil masuk ke dalam. Saya belum diinterview kok Pak. Yang lain juga belum kayaknya iya. Cuma kami lihat dari CCTV. Kayaknya kamu rajin. Lihat lampu nganggur, dimatiin. Lihat keran, dimatiin. Kamu yang diterima kerja di sini ya. Wah, jadi keren tuh ya. Kadang-kadang ajaran orang tua tuh kadang-kadang menjengkelkan kalau didengar. Tapi baik juga loh.
Benar, orang tua kalau ngomong kan berulang-ulang. Jadi kesannya itu cerewet banget. Tapi dengan menghormati dan memberkati mereka itu membuka jalan berkat buat kita sendiri. Pesan saya saudaraku sekalian, kalau kita belum bisa memberkati secara jasmani kepada orang tua, paling tidak jangan menyusahkan orang tua. Itu pesan saudaraku sekalian. Karena ada pesan, kalau di kalangan kita ini ada banyak pesan tentang ini, surga di telapak kaki ibu. Saya cari berkali-kali di Alkitab, nggak ada tuh. Surga di telapak kaki ibu tuh nggak ada. Satu-satunya jalan ke surga kan siapa? Tuhan. Surga itu di tangan Tuhan, tapi kunci hidup bahagia dalam dunia ini ada pada penghormatan kita kepada orang tua. Alkitab tidak pernah menyebut surga di telapak kaki ibu. Alkitab selalu adil menyebut, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dia nggak pernah menyebut sebelah doang, hormatilah ibumu. Kalau ayahmu terserah. Nanti kalau surga di telapak kaki ibu, nanti neraka di tangan ayah dong. Enggak, Alkitab selalu adil menyebut, hormatilah ayahmu dan ibumu. Amsal selalu menyebut hal yang sama. Seringkali kalau kita membaca pesan tentang orang tua dalam kitab Amsal, selalu disebut dua-duanya, nggak pernah disebut satu. Dengarkanlah didikan ayahmu, jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Hormatilah ayahmu dan juga ibumu. Selalu adil. Karena memang keduanya adalah wakil Tuhan untuk membesarkan kita. Sejengkel-jengkelnya kita sama orang tua, kalau nggak ada mereka, ya kita dibuang di tengah jalan. Siapa yang merawat? Memangnya membesarkan anak itu nggak menjengkelkan? Memangnya anak itu selama-lamanya menyenangkan? Umur 0 sampai umur 12-13 sih masih lucu. Sampai 15 masih lucu. Di atas 15 ke atas, sudah nggak lucu kelakuannya tuh. Pulangnya udah mulai malam, bohongnya udah mulai banyak, duitnya sudah mulai boros, mintanya udah mulai banyak. Permintaan anak zaman dulu dengan zaman sekarang kan udah mulai meningkat ya. Zaman dulu kan minta makan udah cukup. Kalau zaman sekarang makan doang nggak cukup. Kan nggak mau kalau berangkat sekolah cuma sudah sarapan, sudah, ya sudah. Kalau sekarang kan perlu sangu. Sekarang sih nggak sekolah. Tapi makin banyak jajannya di rumah. Kuota dan sebagainya. Jadi hormatilah dan berkatilah orang tua kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Saya undang main musik maju ke depan. Investasi rohani yang kedua yang tidak boleh diabaikan adalah keluarga. Keluarga, saudara sekalian. Amsal 11 ayat yang ke-29. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Kalau rumah tangga tidak diurus, kita akan lari ngalor ngidul ngetan ngulon, tapi seperti pakai jaring angin. Kita larinya udah banyak, capek keringetnya udah banyak, begitu berhenti lihat kantong, isinya hanya angin. Makanya saudaraku sekalian, investasi rohani yang tidak bisa kita abaikan juga adalah mengurus keluarga dengan baik. Yang saya maksud mengurus keluarga ya istri dan anak. Keluarga, suami, istri, anak, dan sebagainya itu adalah bagian dari keluarga kita. Ini yang sering dianggap remeh oleh sebagian orang yang pengen berhasil dalam hidup, tapi nggak mau ngurus keluarga dengan baik. Ada banyak orang yang kepengen berhasil, angan-angannya tinggi, impiannya tinggi, tapi sama keluarga nggak ramah, sama istri nggak ramah, sama suami nggak ramah, sama anak nggak ramah. Tapi impiannya berhasil, impiannya semua yang dikerjakan diberkati berlimpah-limpah, 30 kali lipat, 60 bahkan 100 kali lipat, maunya gitu. Tapi sama keluarga nggak ramah, ribut terus tiap hari. Masalah nasi juga ribut, geser piring juga ribut, pintu nggak dibuka ribut. Misalnya pulang kerja, jeneng orang dibuka lawang, ribut. Biasanya dibukain pintu, nggak dibukain pintu ribut. Biasa pagi dibikinin kopi, lalu hari itu nggak dibikinin kopi, ribut lagi. Tapi maunya diberkati, tapi rumah tangga nggak diurus.
Ini yang di sini yang dibilang remaja-remaja ya. Yang di sini kalian dibilang gitu ya. Jadi saudaraku sekalian, kadang-kadang kita merasa hasil kerja keras kalau bagi suami-suami kayak saya, atau bagi pekerja lah ya, bagi pekerja keluarga atau tulang punggung keluarga, biasanya ada sedikit pikiran dari kita yang kerja tapi yang ngabisin orang rumah. Untuk kerja keras ya, nanti sampai di rumah, yang di rumah nggak ngapa-ngapain, cuma ngabisin doang, bisanya cuma minta, istrinya udah minta, anaknya minta atau suaminya minta doang dan sebagainya. Padahal ada yang namanya berkat rumah tangga, ada yang namanya berkat rumah tangga. Cek tes. Ada yang namanya berkat rumah tangga. Berkat rumah tangga adalah memang berkat yang Tuhan beri untuk keluarga. Untuk keluarga. Akhirnya aja. Tes, ya. Ada yang namanya berkat rumah tangga, saudara sekali. Jadi ada orang menganggap, kalau duit saya sekarang sebanyak ini, kalau saya nggak punya istri anak, pasti saya sudah sugih nih. Tapi karena punya istri, punya anak, jadi kelihatannya dijaluk sini untuk beli ini, aduh. Padahal berkat bujang dengan berkat keluarga itu lain. Justru karena kita berumah tangga, Tuhan berikan berkat lebih. Kenapa? Dulu saya pernah ngantar mami besuk ke salah seorang jemaat. Ada seorang jemaat yang sudah lama nggak mau menikah. Karena pikirnya dia gini, aku nggak mau nikah cepat-cepat lah, saya takut nanti kalau nikah, anak istri saya dia mau dikasih makan apa. Saya kerjanya cuma gini-gini aja, nanti anak istri saya makan apa? Lalu mami memberi pesan seperti ini, saya ingat sekali sampai hari ini. Dia bilang seperti ini, kamu gak usah khawatir, istri akan datang dan bawa berkat sendiri. Anak akan datang dan bawa berkat sendiri. Gak usah khawatir, setiap orang punya berkatnya masing-masing. Dan kalau sebuah keluarga disatukan, suami istri disatukan dan kemudian dikaruniai seorang anak, itu tandanya, itu semua bukan berkatnya orang yang kerja. Suami ada berkat dari Tuhan, istri pun ada berkat dari Tuhan, anak pun mendatangkan berkat juga dari Tuhan. Hanya biasanya dikumpulkan dalam satu dompet. Biasanya yang pegang dompet siapa? Laki-laki atau istri yang pegang dompet. Tapi itu berkat rumah tangga. Makanya kalau mau diberkati Tuhan, rukun-rukunlah dalam rumah tangga. Rukun dalam keluarga itu mendatangkan berkat Tuhan. Tiap-tiap anggota itu punya berkatnya masing-masing. Hanya dititipkan lewat orang yang kerja. Misalnya saya bekerja melayani dan kemudian Tuhan berkati, saya harus sadar nih, saya dapat berkat misalnya 1 juta. Itu bukan 100% hak saya, bukan 100% karena saya. Justru saya bisa diberkati lebih karena ada istri dan ada anak. Dan saya belum tentu dapat berkat sebesar itu kalau nggak ada istri dan nggak ada anak. Justru karena ada istri dan ada anak, berkatnya makin besar. Makanya suami-suami kayak saya, suami-suami Yuan, Om Rafael, itu doang ya suami. Kingki belum. Pekerja-pekerja biasanya laki-laki yang pekerja. Harus sadar, apa yang Tuhan beri kepada kita itu bukan semuanya 100% karena kita yang pintar kerja. Bukan 100% karena kita ini, karena aku ini pintar kerja, ahli kerja, tekun dan rajin. Bukan cuma itu. Berkat itu datang karena memang Tuhan punya berkat untuk rumah tangga kita. Dan kalau itu diabaikan, justru makin seret. Jadi kalau saudara diberkati, pria-pria ini kan suami-suami nggak di sini, jadi madep sini aja lah kalau suami sampai di sini. Kalau kita ini diberkati Tuhan, sama istri harus makin rapat. Sama istri harus makin rapat. Makin cinta, sama anak harus makin cinta. Kenapa? Mereka juga adalah orang-orang yang diberkati Tuhan lewat kita.
Kelihatannya ya, mungkin karena suami yang kerja lalu rekening kita yang jumlahnya banyak. Mereka nggak punya rekening. Bukan berarti itu duit kita semua. Itu berkat Tuhan untuk mereka juga. Atau mungkin istri yang kerja. Itu juga berkat Tuhan untuk mereka. Makanya rumah tangga harus rukun. Berkat rumah tangga itu. Dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Next, 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jangankan berkat, doa saja dihalangi. Ngomong aja nggak didengar. Kalau apa? Kalau nggak ngurus keluarga dengan baik. Ngomong aja nggak didengar. Apalagi minta duit. Jadi kalau mau makin diberkati, keluarga harus makin dicintai. Keluarga harus makin disayangi, makin rukun. Mazmur 133 dikatakan, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat dan kehidupan selama-lamanya. Kemana? Ke tempat orang yang rukun. Tapi kalau enggak rukun, kita akan simpan berkat kita di kantong yang bolong. Kelihatannya kerjanya banyak, tapi hasilnya tidak ada. Hasilnya sedikit. Jadi surganya kita di dunia ditentukan oleh rumah tangga kita. Surganya kita di dunia ini ditentukan dari rumah tangga kita, saudaraku sekalian. Kemarin Om Reval sudah bilang kalau keluarga tidak diatur dengan baik, belum sampai neraka kita sudah merasakan neraka dulu dalam dunia. Ini bagi yang muda-muda nih, ada kalau yang muda-muda banyak ya. Alfred, Adit, Mila, Kinki, Enok, dan Ines, dan lain-lain. Si Lili juga masih muda. Kalau begini ya, umur pernikahan kita, itu jumlah persennya lebih banyak daripada umur kita sendiri. Ya kita bikin rata-rata lah ya, kita bikin rata-rata. Misalnya umur orang itu 8 tahun, kemudian kita menikah umur 35 tahun. Berarti kan berapa tahun kita hidup sendiri dan hidup menikah? Hidup menikah kita 45 tahun. Lebih besar. Porsi hidup dalam pernikahan lebih besar daripada hidup sendiri. Artinya begini, kalau keluarga tidak diurus dengan baik, maka sebagian besar hidup kita sudah berantakan. Enggak jelas. Apalagi kalau yang nikahnya umur muda, saya nih, 24 tahun udah nikah. Kalau asumsi umur Tuhan berikan menganugerahkan kepada saya umur 75 tahun. Berarti 3/4 hidup kalau saya nggak ngurus keluarga dengan baik. 3/4 hidup saya sudah sampai di neraka duluan. Karena nggak diurus dengan baik. Makanya keluarga itu perlu diperhatikan dengan baik. Sebab mereka juga adalah sumber berkat. Mereka juga adalah jalan berkatnya Tuhan untuk keluarga kita. Tuhan berkati. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa.